Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srahyuni dengan stambuk 130 2019-0408 kelas B4 jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Sini saya akan menjelaskan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau JST adalah sistem komputerisasi sebagai proses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan syaraf biologi pada saat menangkap informasi dari dunia luar. Maksud sebenarnya dari JST adalah berusaha membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan syaraf biologis. Otak manusia merupakan organ terpenting dan memiliki struktur yang sangat kompleks, terdiri dari neuron-neuron serta penghubungan yang disebut sinapsis. Neuron akan bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan padanya dan meneruskannya pada neuron lain. Contoh gambarnya seperti berikut. Selanjutnya, model biologi. Komponen utama neuron. Yang pertama, dendrit, bertugas untuk menerima informasi atau jalur input bagian soma. Yang kedua, badan sel atau soma, tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengelola informasi. Yang ketiga, akson, bertugas untuk mengirimkan impuls sinyal ke sel syaraf lainnya atau jalur output bagi soma. Yang keempat, antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Selanjutnya, jaringan syaraf tiruan ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, arsitektur jaringan sebagai pola hubungan antara neuron. Yang kedua, algoritma, merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung atau bisa juga disebut proses training atau learning. Yang ketiga, fungsi aktivitas. Merancang arsitektur syaraf tiruan. Yang pertama, jenis jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan. Yang kedua, jumlah neuron pada layar masukan atau layar tersembunyi dan layar keluaran. Yang ketiga, jumlah layar tersembunyi atau hidden layer. Yang keempat, fungsi aktivitas pada layar tersembunyi. Yang kelima, inisialisasi bobot awal. Yang ketujuh, inisiasi nilai target kesalahan atau error goal. Yang kedelapan, inisialisasi nilai epoch. Yang kesembilan, inisialisasi nilai momentum. Algoritma jaringan syaraf tiruan. Algoritma jaringan syaraf tiruan dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan komputasi, diantaranya untuk kasus klasifikasi, identifikasi, prediksi, detail anomali, dan lain-lain. Algoritma ini digunakan dengan tujuan mencari rumusan untuk memetakan nilai masukan menuju nilai keluaran, di mana secara matematis ataupun secara fisik tidak ada persamaan yang menghubungkan kedua nilai tersebut. Jaringan syaraf tiruan hanya akan bekerja dengan baik apabila nilai masukan dan nilai keluaran memiliki pola yang jelas dan teratur. Sebagai contoh untuk kasus prediksi curah hujan, secara fisik tidak ada persamaan yang menghubungkan antara besarnya suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan curah hujan pada hari ini dengan besarnya curah hujan yang pada esok hari. Namun berdasarkan polanya, data-data tersebut memiliki pola yang jelas dan berulang. Lihat dari pola curah hujan dalam selang waktu yang relatif lama, misalnya 10-20 tahun terakhir,
Pada kasus tersebut, peran jaringan syaraf tiruan dapat diandalkan untuk melakukan prediksi curah hujan dalam beberapa jangka waktu ke depan. Karakteristik jaringan syaraf jaringan. Yang pertama, jaringan syaraf. Yang kedua, algoritma jaringan. Yang ketiga, fungsi aktivitasi. Yang pertama, arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan dapat dijabarkan bagaimana bisa mengelola neuron-neuron pada lapisan dan cara mengkoneksikan neuron-neuron tersebut yang memiliki bobot keterhubungan atau wake. Setiap neuron yang ada pada satu layer yang sama memiliki fungsi untuk aktivitasi yang sama, dan juga setiap neuron yang berada di satu lapisan harus dikoneksikan dengan setiap neuron-neuron yang ada di lapisan selanjutnya. Arsitektur pada jaringan syaraf tiruan yang sering dipakai adalah 1. Jaringan yang mempunyai lapisan tunggal. 2. Jaringan yang mempunyai banyak lapisan. Yang kedua, algoritma jaringan. Algoritma jaringan pada pembelajaran. Algoritma ini dipakai bertujuan untuk mencari values bobot yang benar dalam memberikan suatu informasi. Algoritma yang dipakai neural network di dalam pembelajaran bergantung pada arsitektur jaringan yang dipakai. Umumnya, algoritma ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu unsupervised learning, pembelajaran yang tidak terawasi, dan supervised learning, pembelajaran yang diawasi. Supervised learning adalah algoritma yang mempunyai target keluaran yang diharapkan agar diketahui dalam proses pembelajaran. Setiap masukan atau input dan juga output yang diatur dapat disebut dengan pasangan pembelajaran. Yang termasuk pada algoritma adalah backpropagation, heap, dan perceptron. Unsupervised learning tidak perlu memiliki target keluaran atau output, dan hasilnya tak dapat ditentukan seperti yang diharapkan pada proses pembelajaran. Pembelajaran ini mempunyai tujuan untuk membangun unit-unit yang sama pada suatu area tertentu. Unsupervised learning dibagi lagi, yaitu pertama, Cohen self-organizing maps. Self-organizing map sangat berbeda dari jaringan syaraf tiruan pada algoritma dan properti untuk arsitekturnya. Pada strukturnya yang terdiri dari jaringan-jaringan dua dimensi. Yang kedua, learning vector quantization merupakan metode untuk klasifikasi dari jaringan syaraf tiruan. Learning vector quantization bergerak dengan unit-unit keluaran untuk menampilkan sebuah kelas. Jadi, LVQ merupakan metode pengembangan di mana kelas atau target setiap jumlah kelompok atau kelompok yang sudah diaturkan. Algoritma ini memiliki tujuan untuk mendekati gerakan kelas vektor agar minimalisir error dalam mengklasifikasi. Algoritma pengenalan. Apabila sudah mendapatkan nilai bobot atau hubungan antara neuron yang sesuai dengan nilai keluaran, jadi nilai ini digunakan untuk testing NN. Jika input dimasukkan, maka nilai keluaran yang akan dihasilkan. Tahap ini disebut proses pengenalan testing. Algoritma ini dipakai tergantung di algoritma pembelajaran yang dipakai, yang merupakan sebuah bagian dari algoritma pembelajaran. Yang ketiga, fungsi aktivitasi.
Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan syaraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron. Seperti terlihat pada gambar 3, sebuah neuron akan mengelola N inputan X1, X2 sampai dengan Xn yang masing-masing memiliki bobot W1, W2, W3 sampai W dengan Wn dan bobot biasa B dengan rumus. Sejarah JST, jaringan syaraf tiruan sederhana, pertama kali diperkenalkan oleh MC Koch dan Pitts di tahun 1943, menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neuron akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang dihasilkan oleh MC Koch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivitas yang dipakai adalah fungsi threshold. Tahun 1958, Robert Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perceptron. Metode pelatihan diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil interaksinya. Paradigma pembelajaran dalam SJT. Berdasarkan cara memodifikasi bobotnya, ada dua macam pelatihan yang dikenal, yaitu dengan supervisi dan tanpa supervisi. Dalam melatih dan dalam supervisi terdapat sejumlah pasangan data atau masukan target keluaran yang dipakai untuk melatih jaringan hingga memperoleh bobot yang diinginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.